damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom bagi kita semuanya. Sebelum masuk kepada firman Tuhan, tadi kita menjemput dari ruang kamar Mapenali 9 orang. Apakah yang 9 orang itu masih di sini atau ada yang keluar tidak mendengar firman Tuhan? Karena khusus Mapenali sebelum itu dikeluarkan ke kamar-kamar lain, maka setiap ibadah, khususnya ibadah minggu, harus mendapat persetujuan dari pihak lapas. Jadi dijemput, dilaporkan ke pos wadah, dan dikembalikan, dilaporkan ke pos wadah, sama seperti LPW. Jadi jangan sampai nanti ada alasan beribadah tapi tidak beribadah. Ini menjadi catatan kita, khususnya kami pengurus gereja, untuk bertanggung jawab membawa anak-anak Tuhan dari Mapenali yang katanya ingin beribadah, maka kita pun bersama-sama beribadah. Amin. Kejadian pasal 9 ayat 8 sampai ayat yang ke-17. Kejadian pasal 9 ayat 8 sampai ayat yang ke-17, perjanjian Allah dengan Nuh. Saya akan bacakan untuk kita semuanya, kita mendengarkan dengan seksama. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Busukku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busuk itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busuk itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, syair lagu yang mengatakan, kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Kau yang sudah berjanji padaku, tapi kau pula yang mengingkari. Adalah ungkapan perasaan kecewa dari satu orang yang mengasihi sesamanya, manusia yang dia kasihi, tapi karena sesuatu hal, ada perjanjian yang diikat dan itu terlepas, sehingga perkataan muncul, kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Atau dalam bahasa sederhana dikatakan kolakal. Kolakal anu homakdo kolok rohak duel, tapi kan anu kolok rohak duel. Kau hanya ngomong doang mengatakan sayang sama aku, tapi sebenarnya kau gak cinta, gak sayang sama aku. Bermulut manis, bermodalkan senyum, seolah-olah benar, seolah-olah baik, seolah-olah berkata-kata dengan bahasa yang meyakinkan. Sepertinya setia, tapi sebenarnya dia tidak setia. Sepertinya sungguh-sungguh, tapi ternyata ada sesuatu yang palsu dalam hidupnya, kebohongan dan dusta. Sering sekali kondisi yang seperti ini berada dalam kehidupan kita. Berada dalam kehidupan kita yang kita temukan, khususnya berada di dalam lapas ini. I will always love you. Aku akan selalu sayang padamu. Tapi ketika persoalan melanda, ketika ada suatu ancaman, tantangan dalam hubungan itu, maka putus, maka air mata, maka kekecewaan,
maka ada adalah kecemburuan, hujan menghujat, ejek mengejek. Lupa atas apa yang dikatakan, aku akan selalu sayang. Cinta ada jika harta pun ada. Rindu ada jika ada maunya. Sayang ada jika ada uang. Kalau tidak ada, maka kemungkinan sayang cinta itu seperti luntur hari lepas hari. Aku akan menikahimu sekeluar aku dari penjara ini. Ada janji seperti ini. Tunggu aku akan datang ke rumah orang tuamu, melamarmu ketika aku keluar dari penjara ini. Tapi belum keluar, yang dikasihi dia masuk lagi. Contoh. Sepertinya indah, sepertinya meyakinkan perkara ini. Sepertinya ada suatu hal yang menunjukkan, membuat kita menjadi tergiur oleh janji-janji manis itu. Tapi kita bertanggung jawab atas apa yang kita katakan sampai janji yang kita katakan itu terbukti, agar tidak janji asal janji. Tidaklah demikian dengan Allah yang kita percayai dalam Yesus Kristus, Allah yang kita sembah, Allah yang kita muliakan, Allah yang kita imani, Allah yang memiliki banyak janji. Memiliki banyak janji, tapi semuanya tergenapi perjanjian lama oleh nabi-nabi, digenapi dalam perjanjian baru di dalam Yesus Kristus. Ketika Allah dalam perjanjian lama menyesal menciptakan manusia, karena kejahatan manusia itu sudah sangat banyak. Kejadian 6. Allah pun menyesal melihat kejahatan manusia. Lalu Allah menghukum manusia dengan air bah, dan banyak, bahkan seluruhnya bumi ini musnah, binasa, tak satu pun tertinggal di luar dari bahtera-Nya. Allah berjanji kemudian tidak akan menghukum lagi manusia dengan air bah, tidak akan membinasakan bumi dengan air bah lagi. Allah berjanji akan selalu mengasihi umatnya, mencintai umatnya. Ketika Allah murka, tapi murkanya itu akan lebih kecil dari kasihnya yang sungguh besar, yang sungguh sangat teramat luas. Allah berjanji akan menekankan kasihnya yang besar daripada murka yang menyala-nyala. Kalau kita perhatikan dalam teks ini, ada 7 kali perkataan perjanjian. Perjanjianku, perjanjian, janjiku, ada 7 kali dalam perikop ini. Artinya ada keseriusan dari pihak Allah yang mengadakan perjanjian antara Allah dengan bumi. Ada kesungguhan, tidak hanya asal janji. 7 adalah kesempurnaan, kesempurnaan yang dinyatakan oleh Allah, yang ditawarkan oleh Allah kepada bumi. Dan ingat, bukan hanya kepada manusia, tapi Allah berjanji juga kepada seluruh makhluk hidup, termasuk tumbuhan dan binatang-binatang. Janji Allah itu luas, janji Allah itu besar, tak terbatas dan tak terhingga. Dia berjanji, aku tidak akan melenyapkan manusia dan bumi ini lagi dengan air bah. Ketika aku marah, aku tidak akan pernah membinasakan manusia dan segala isinya dengan air bah lagi. Dan Allah membuat tanda atas janjinya. Allah membuat simbol lambang atas janjinya. Busurku akan kutaruh di awan di atas bumi. Jika busur itu ada di awan, maka aku melihatnya dan mengingat bahwa aku telah berjanji kepada bumi ini. Ketika aku melihat busur yang ada di awan, maka itu menjadi ingatan, tanda bahwa Allah sudah pernah berjanji, dan kiranya Allah tidak mengingkari, melanggar apa yang dijanjikan. Sebuah janji yang hidup adalah janji yang diikat dengan tanda. Ketika seorang perempuan dan laki-laki menikah dan nikah dengan perjanjian nikah, maka ada tanda cincin nikah. Ketika ada kedua belah pihak mengadakan perjanjian atas jual beli tanah, maka ada tanda meterai, segel hitam di atas putih. Janji yang itu tidak hanya asal janji, tapi apakah ada tanda yang kau berikan, yang telah engkau utarakan sebagai bukti yang konkret pada pihak yang sedang berjanji. Dalam pihak ini adalah Allah dan manusia berjanji. Saudara-saudari yang terkasih, kisah air bah di zaman Nuh sudah sangat dikenal. Tidak hanya di kalangan Kristen, tapi di agama-agama yang lain. Air bah di zaman Nuh dan tanda pelangi di angkasa ternyata tidak hanya dikenal, tetapi bisa menjadi perdebatan di antara para ilmuwan, di antara para ahli, di antara para ahli kosmologi, para pemikir terkait alam yang ternyata memiliki kuasanya sendiri.
Ada banyak pendapat yang mengatakan dan itu diperdebatkan. Kalau Allah berjanji dalam Alkitab tidak akan menurunkan air lagi, mengapa ada tsunami? Mengapa ada banjir bandang? Mengapa Allah membiarkan umatnya itu beratus ribu orang mati? Seolah-olah janji Allah itu tidak hidup yang ada di Alkitab. Kemudian tentang pelangi, mereka juga menolak keberadaan pelangi yang dinyatakan bahwa pelangi itu adalah proses alam, dispersi cahaya. Bukan soal bagaimana Allah bekerja, bukan soal bagaimana Allah berjanji atas dunia ini, tapi memang sudah ada pelangi itu. Tidak hanya habis hujan, tidak ada hujan pun ada pelangi, karena itu adalah pantulan dari cahaya. Namun dalam hal ini bukan perdebatan itu yang ingin kita lihat, bukan persoalan perdebatan itu yang kita lihat, tapi kita mau mengerti dan memahami bagaimana janji Allah itu hidup, mengulu di bagasan mulutnya, mengulu hidup dalam hidupku dan dalam hidupku. Janji Allah menjadi bagian dalam hidup kita. Janji Allah bukan hanya sekedar janji, tapi janji Allah itu menyentuh, menjamah setiap kehidupan kita. Kita percaya bahwa janji Allah itu menghidupkan, janji Allah itu tidak sembarangan, janji Allah itu ya dan amin dan dinyatakan pasti indah pada waktunya. Janji Allah menciptakan perdamaian di antara umat ciptaan. Kalau kita perhatikan dalam Alkitab, Allah menggunakan istilah busur. Busur ini adalah panah. Allah menggunakan istilah busur dalam mengikat janjinya kepada bumi, kepada seluruh ciptaannya. Apa artinya? Tuhan pakai sesuatu untuk kebaikan manusia. Sebab apa? Busur itu, panah itu adalah tanda seseorang atau kelompok orang untuk berperang. Sehingga busur itu dilambangkan adanya dengan bermusuhan. Busur adalah lambang kebencian, pengkhianatan antara kubu dengan kubu yang lain. Busur digunakan oleh kedua kubu yang bertikai, tapi Allah pakai busur itu mengubahkan duka menjadi suka. Busur yang adalah lambang peperangan, lambang permusuhan, menjadi lambang ikatan perdamaian satu dengan lainnya. Allah tidak pakai busur untuk memusnahkan manusia sebagai lambang busur itu sendiri, tapi Allah memakai busur sebagai tanda cinta kasih Allah kepada manusia, mengubahkan benci menjadi cinta, mengubahkan air mata menjadi tawa, mengubahkan permusuhan menjadi persahabatan, mengubahkan pergumulan, persoalan menjadi kekuatan untuk setiap orang boleh kuat menghadapi banyak tantangan dan cobaan. Tentu dalam hal ini bukan berarti semuanya mudah tanpa usaha, bukan berarti semuanya indah tanpa derita. Perjanjian Allah bukan ingin memanjakan kita. Perjanjian Allah bukan ingin justru melemahkan iman kita. Ya udah, Allah berjanji akan mengasihiku, Allah berjanji akan menyertaiku, maka apa yang kulakukan di lapas ini Tuhan pasti menyertaiku. No, sebaik apapun rancangan dan janji Tuhan itu, ingat, Tuhan tidak pernah berjanji langit selalu biru, dan Tuhan tidak pernah berjanji jalan selalu rata. Tapi Tuhan berjanji akan menguatkan dalam kelemahan. Tuhan berjanji akan menyertai dalam banyak persoalan, seperti yang dikatakan firman Tuhan di kitab Yosua, aku akan meneguhkan kau, aku akan menyertai kau kemanapun kau pergi, aku akan memberkati kau, aku akan memulihkan kehidupanmu. Itulah janji Allah. Ketika kita harus jatuh bangun di lapas ini, ada banyak persoalan yang tidak kunjung selesai. Ingat, ada tangan Tuhan yang senantiasa menopang kita. Dalam iman kita boleh percaya, dan hanya dalam iman kita boleh merasakan, melihat kuasa Tuhan bekerja atas seluruh segala hal-hal problem yang kita rasakan. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita pernah berjanji? Apakah kita hidup dalam janji kita? Atau kita lupa akan janji itu? Atau kita ingkar janji? Janji tinggal janji. Sebagai orang percaya, hiduplah dalam janji kita dan jangan diingkari. Ketika kita berjanji, aku mau hidup terus melayani Tuhan,
Kemarin ada perjanjian antara beberapa orang dari kamar isolasi dalam malam tahun baru, katanya kita berjanji akan beribadah, kita berjanji tidak akan meninggalkan peribadahan, kita berjanji akan selalu bersama-sama beribadah. Begitu keluar dari isolasi, dan Tuhanlah yang tahu apakah janji itu masih hidup dalam hati orang-orang yang hidup, yang hadir pada saat itu. Demikian pula mungkin yang 9 orang punya rasa atau punya janji, Tuhan aku melayani Tuhan, biarkan aku keluar dari Mapenaling ini Tuhan, aku beribadah bertemu dengan Kau Tuhan, aku berjanji ketika aku di lapas ini aku akan berbuah, menjadikan hidupku indah dan bermakna bagi orang. Bahkan keluargaku, aku berjanji Tuhan akan setia melayani, aku berjanji akan terus mengikut Engkau. Ketika kita berjanji untuk terus melayani sampai mati, ketika kita berjanji akan ikut Tuhan, jangan lihat ke belakang. Ketika kita berjanji akan mencintai dan setia kepada Tuhan, tetap setia dan cinta kepada Tuhan, sekalipun ada banyak masalah. Tak persoalan bagiku orang mau setia apa tidak. Tak persoalan bagiku orang mau melayani apa tidak. Tak persoalan bagiku apakah orang itu ingkar janji atau tidak. Satu, yang penting aku mau tetap setia pada janji. Aku tidak mau melihat dan mencontoh, meneladani kehidupan orang yang tidak setia. Aku tidak mau melihat ke belakang bagaimana kehidupanku masa lalu. Aku mau menatap ke depan dan tidak mau menuruti keinginan dagingku dengan mengatakan, kenapa dia bisa? Kenapa dia bisa keluar masuk ketika ibadah? Kenapa dia bisa tidak ibadah? Janji kita adalah, sekalipun orang melakukan itu, maka aku siap untuk terus setia kepada janji-janjiku. Amin. Oleh karena itu, jangan takut pada air bah. Jangan takut pada air bah yang akan datang membuat kita merana mungkin. Jangan takut pada masalah yang akan datang bertubi-tubi dalam kehidupan kita. Sebab ada pelangi sehabis hujan. Sebab ada kuasa Tuhan di balik segala persoalan. Selalu ada jawaban di balik permasalahan demi permasalahan. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, Firman-Mu mengingatkan kami agar kami setia pada janji yang ada pada kami. Dan biarlah firman Tuhan memberikan kami kekuatan, memberikan kami kuasa untuk berdiri tegak menatap masa depan yang cerah indah di dalam Tuhan. Kuasa Tuhan bekerja atas hidup kami. Kami tidak goyah karena kami percaya tangan Tuhan menyembuhkan, menolong, menopang kehidupan kami. Hiburkanlah kami yang sedih, kuatkan kami yang lemah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.